berada di tengah-tengah kita bersama, maksud dan tujuan adalah untuk mendampingi salah seorang teman atau guru kita untuk melanjutkan langkah selanjutnya dalam hal tugas-tugas guru penggerak. Kemudian yang kami banggakan juga kepada seluruh teman-teman rekan kerja para guru SD 18 Barat yang pada siang ini sudah berada di kita bersama. Di sini saya selaku kepala sekolah yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pepi yang pada siang ini sudah berada di tempat kita. Kami berharap pertemuan ini pertemuan yang berkelanjutan, artinya tolong di mana yang kekurangan kesempurnaan yang dihadapi atau yang sedang dijalankan oleh guru kami, mohon bimbingan, arahan, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses, dan kita juga mengharapkan kedepannya juga akan melahirkan guru penggerak yang lainnya di SD atau Barat. Saya rasa hanya ini sambutannya. Saya akhiri. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berhadir pada kegiatan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Selanjutnya, salawat beriring salam adalah sama-sama kita sambung-sajikan kemampuan yang bisa kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 8 Batria Barat beserta wakilnya, dan juga yang saya hormati para dewan guru yang telah berhadir pada kegiatan ini. Jadi walaupun sudah kenal, saya ingin memperkenalkan ini lagi. Mungkin ada yang belum jumpa saya waktu PI pertama. Ini adalah PI yang kedua saya terhadap PGP saya yang bernama Ibu Dalina SPD. Nama saya Dita SPDI. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Baktia Barat. Jadi kebetulan saya juga guru penggerak angkatan 4, juga pengajar praktik pada angkatan 9 dan angkatan 11. Saya sudah 2 kali bertugas. Jadi pada angkatan ini juga saya bertugas mendampingi 5 orang calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Aceh Utara, yaitu tepatnya pada kali ini saya mendapat CGP Kecamatan Bakti Barat dan Kecamatan Baktia. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melewati beberapa agenda. Yang pertama adalah pengantar kedua diskusi. Ini saya sampaikan sendiri sekarang. Kemudian nanti kegiatan kedua ada merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang terakhir adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi pada kegiatan ini diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah ini perlu kita ketahui, kegiatan ini bukan mau merubah visi yang sudah Bapak Ibu buat dengan kepala sekolah. Jadi ini hanya visi dari kita bersama. Apabila nanti visi ini cocok, jadi tidak menutup kemungkinan mungkin bisa dipakai, Bapak. Jadi bisa boleh silahkan dipakai. Nah, apabila nanti tidak dipakai, tidak masalah, mungkin ada visi yang lama. Jadi jangan ada anggapan karena ada beberapa tempat itu jadi miskonsepsi dengan kepala sekolah sampai mengeluarkan kalimat ambil kalau support lahir kayak ubah-ubah visi itu. Jadi hanya kalimat yang ubah visi nggak ada. Jadi nggak ada ubah visi sekolah. Ini kegiatan hari ini adalah salah satu bagian dari proses pendidikan guru penggerak yang harus dijalani oleh Ibu Kusdalina, sehingga dikumpulkanlah kepala sekolah dan guru-guru di sekolah untuk mencapai satu visi. Jadi untuk membantu beliau, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali
meluangkan waktu untuk Musdalena hari ini. Ya, kenapa ini divideokan? Karena makin hari kami dulu angkatan 4 tidak memvideokan buat kegiatan ini. Kenapa? Jadi banyak ada revisi, mungkin banyak temuan-temuan, mungkin ada pada angkatan yang lalu mungkin ada yang nggak buat mungkin Pak. Maka sehingga sekarang harus divideokan. Jadi video tersebut nanti akan dilihat DDP. Ada nggak kerjanya? Ada dibuat nggak? Atau cuma foto-foto saja? Jadi foto sekarang nggak bisa lagi, harus video. Biar real. Walaupun di sekolah kayak kemarin saya di SMP dulu cuma 4 orang. Karena kelasnya cuma 3. Gurunya yang sekitar ada orang Jawa itu berapa orang gitu aja. Mana kita buat masih segitu ada orangnya. Ya, kita SD ini kan nggak rame, nggak masalah. Yang penting real Ibu Risda ada berbuat. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu nanti turut hadir berperan aktif dalam kegiatannya Ibu Risda. Jadi jangan nanti satu kali kegiatannya Ibu sudah nanti sampai nggak tahu mau ngomong apa karena nggak ada lawan bicara. Ibu bicara aja nggak apa-apa. Mau kayak biasa kita kata-kata biasa. Jadi supaya hidup caranya. Ya nanti karena direkam nggak berani saya ngomong. Jadi ngomong aja kayak biasa. Jadi kita nggak takut. Ini nggak ada ini harus gini nggak. Jadi pendapat silahkan curahkan. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi diskusi akan dipimpin oleh Ibu Risda. Kepada Ibu Risda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam ruangan yang insyaallah penuh dengan berkah. Selanjutnya selawat bernadakan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Ucapan terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada Bapak Amri selaku Kepala SNP 8 Baktia Barat, kepada Ibu Bilita sebagai pengajar praktik saya dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-11 ini, dan yang teristimewa kepada rekan-rekan saya, ibu-ibu hebat yang sudah meluangkan waktu berkumpul bersama kami di sini. Saya sadari bahwa ibu-ibu tadi sudah banyak yang merasa kelelahan melakukan aktivitas dan ada juga tadi yang melakukan observasi ya. Maksud dan tujuan kita berkumpul di sini adalah kita akan menyelaraskan visi sekolah dan akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, saya ingin merefresh dulu pikiran Bapak dan Ibu semua, karena dalam merumuskan visi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita membutuhkan suasana kita yang nyaman, pikiran kita yang tenang. Saya akan memberikan sebuah briefingnya adalah coba gambar ya. Kita akan lihat siapa yang cepat. Nah, ini gambarnya. Boleh dicoba. Kira-kira apa ini? Ada daun, ada B, dan ada ayam. Dan membentuk kata apa? Daun bayam. Iya, benar sekali. Tepuk tangan bagi Musafir. Luar biasa Musafir. Kenapa Musafir bisa melakukan itu daun bayam? Daun ya kan. Kalau B itu pasti kan ada ayamnya di depan, makanya nyambung. Daun bayam. Iya, benar sekali. Jawabannya cocok ya. Kita lanjut dengan briefing yang kedua. Masih dengan coba gambar. Ayo. Ada jagung. Yang dibuang adalah gun. Kemudian ditambah dengan A. Kemudian ada sebuah gambar. Ya, itu gambar siang atau gambar malam kah itu? Pokoknya juga boleh menunjukkan posisi. Jagung yang dibuang adalah gun. Ada apa?
jagung yang dibuang adalah gun, G-nya tetap tinggal, kemudian ditambah dengan A. Tambah gambar. Tambah dengan gambar. Ayo, Mariani. Awal. Awal. Daun. Jaga malam atau jaga alam? Jaga malam. Ayo Bu Koji, tadi udah Bu Koji sebutkan apa Bu Koji? Masih ragu antara jaga alam atau jaga malam? Pasti. Jaga malam, ya. Kira-kira ini alam atau malam? Malam. Jaga Tapi malam, jawabannya ya. apa? Jaga malam. Jaga malam. Jagung tadi tinggal ja karena bunyinya sudah kita buang. G-nya tetap tinggal ja tambah a, jaga malam. Jadi sekarang lagi jawaban. Satu SBT lagi. Ini yang khusus buat Bapak. Maaf ya. Iya. Ada palu, kemudian ada gambar burung dan ada gambar ya, itu simbolnya dari hati ya. Tapi burunya dicoret, tinggal apa? Yuk, cepat. Palung hati. Iya, benar sekali Bu Koji. Palung hati. Kenapa Bu Koji menjawab palung hati Bu? Tadi ada palu, ada burung. Burunya udah dibuang, tinggal N dan G. Sekarang tinggal hati, palung hati. Jawabannya sangat cepat ya. Palu tinggal N dan G jadinya palung. Kemudian ditambah dengan hati jadinya palung hati. Semoga hati bapak-bapak dan ibu semua hari ini tidak terpalu ya. Saya rasa cukup SPT-nya Bu ya. Nah, Bapak Ibu, waktu kecil pernah nggak Bapak Ibu teringat tentang sebuah pertanyaan? Ketika sudah besar nanti ingin menjadi apa? Ada kan yang bertanya seperti itu? Ada. Nah, ini juga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bapak Ibu semua sebagai pendidik. Dalam mendidik, Bapak Ibu semua pasti menginginkan anak didik itu yang seperti apa ke depannya. Ya kan? Iya. Semua harapan, cita-cita, impian dari Bapak dan Ibu semua akan kita satukan nanti dalam sebuah visi. Jadi, visi itu adalah gambaran keinginan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Tanpa visi yang jelas, maka kita akan terombang-ambing, tidak mengetahui kemana arah tujuan pendidikan ini. Visi itu kita ibaratkan sebagai bintang yang penunjuk arah yang akan memandu, menjelajah untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini. Jadi kita ingin hal itu kita wujudkan di masa yang akan datang. Jadi visi itu adalah representasi keinginan kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu semua, dalam mewujudkan visi kita harus menjawab dulu beberapa pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa kalimat rumpang yang akan kita jawab secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sendiri di sini ya. Tidak ada paksaan. Kita masing-masing punya keinginan. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Di skip ini taruh dulu.
Boleh mulai tolong bantu bacakan Bu. Ya, ada peserta yang praktik. Boleh Bu, yang besar Bu. Nah, yang pertama kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Yang kedua, Pandai dan kreatif. pandai dan kreatif. Yang ketiga, taat dan berbudi pekerti yang luhur. Taat dan berbudi pekerti yang luhur. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan cerdas. Jujur, kreatif, mandiri. Berakhlak dan cerdas. Saling menghargai sesama teman. Terima kasih Bu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan impian dari hati nurani Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengumpulkan semua impian tadi dalam sebuah kata, dalam sebuah kalimat. Kira-kira kalimat yang seperti apa yang bisa kita bentuk dari kata-kata yang sudah kita dipelajari oleh kita dari semua. Tadi banyaknya tentang apa ya Bapak Ibu? Banyak yang mengungkapkan tentang apa? Berakhlak mulia. Berakhlak. Mulia. Ada lagi tentang Cerdas. cerdas. Beriman. Dan Beriman. Beriman. ada yang menjawab kreatif. Berarti di sini kita simpulkan kita memimpikan murid-murid yang Berakhlak mulia. beriman dan bertakwa. Kalau sudah beriman dan bertakwa, pastinya sudah berakhlak mulia, ya. Kemudian bisa lagi tadi murid yang kreatif. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah apa yang Bapak Ibu percaya tentang murid? Apakah murid itu sebagai apa? Kasih. Posisi yang Mobil yang paling gelap tuh macam. Jadi kita percaya bahwa murid adalah letak yang pertama ibaratnya kertas putih, baik kita beri baik didapat, buruk kita beri buruk didapat. Pertama. Dua, kebanggaan kita bersama. Murid adalah generasi penerus untuk masa depan yang sangat penting. Calon presiden nanti ya murid kita ya. Amin. Insan yang unik. Murid adalah manusia yang harus dicerdaskan. Siap mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai aset bangsa yang unik. Murid
Ya, murid sebagai manusia yang masih bisa dibentuk, siap menempa, Pak ya. Nah, murid adalah individu yang unik dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan yang sudah kita paparkan di depan? Ada 8. Kita akan membuat satu kesimpulan. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Tadi banyak yang menyebutkan apa ya? Banyak yang menyebutkan tadi murid itu adalah pribadi yang unik ya. Pribadi yang unik dengan bakat dan kemampuannya Masing-masing. Sebenarnya apa yang bisa kita ambil? Apa saja, nggak apa-apa. Kan kita di sini bersama, berkolaborasi. Karena visi di sini nanti bukan visi saya, bukan visi Bu Koji, visi kita bersama. Apa yang bisa kita simpulkan? Menjadi aset penting bagi masyarakat Indonesia. Kita simpulkan, kita percaya bahwa murid itu adalah aset penting yang harus dicerdaskan. Jadi Bapak Ibu ya. Lanjut dengan kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang Bapak Ibu utamakan di sekolah ini tentang murid kita? Ingat ya Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan muara terakhirnya adalah murid kita. Pak, itu baca terbalik. Ketangkap satu orang di belakang. Bu Mariani silakan. Tadi katanya Bapak mengambil kesalahan ya. Karena Bapak salah warna, Bapak yang baca. Iya. Ini yang pertama akhlak yang mulia, yang kedua pendidikan karakter, yang ketiga kejujuran dan kesopanan, yang keempat kepentingan murid, yang selanjutnya adab di atas ilmu, kemudian yang ini anak yang beradab dan berilmu sama adab di atas segala-galanya. Kemudian kita mengutamakan belajar ya, mengutamakan belajar, kemudian akhlak dan budi pekerti. Sekolah kita mengutamakan, kira apa yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu? Akhlak dan budi pekerti. Pendidikan Itu yang sangat penting. Pendidikan, boleh pendidikan karakter, yaitu tentang akhlak dan budi. Bapak sekali ya jawaban Bapak Ibu semua. Ternyata Bapak Ibu di sini mengutamakan akhlak dan budi pekerti anak-anak didik ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa
lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa cepat pulang. Belajar adalah tugas utamanya. Kebersihan lingkungan sekolah yang utama. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, cerdas dan berakhlak. Bahwa cepat pulang, belajar adalah hal yang wajib dilakukan sepanjang hidup. Sadar bahwa setiap guru menginginkan yang terbaik untuk muridnya. Terima kasih. Luar biasa jawaban di nomor 4 ini banyak yang menginginkan cepat pulang. Namun Jujur ya. tidak kalah banyak juga jawaban yang mengatakan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini adalah belajar adalah tugas utamanya. Kemudian belajar adalah hal yang wajib dilakukan sepanjang hayat. Kita kata-kata yang unik ya. Kemudian sadar bahwa setiap guru menginginkan yang terbaik buat murid.
yang kita simpulkan. Kita lakukan yang terbaik ya, jawaban yang terbaik. Tadi sepertinya banyak yang menyebutkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu merupakan kewajiban mereka di sepanjang hayat ya. Ini kan hari ini. Enggak, ini kita pakai panggung nomor ini. Di belakang masih ada Uang dari saya, Pak. murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar ya. Belajar adalah hal yang perlu dilakukan sepanjang hayat. Lanjut, tahan dengan dua soal lagi ya Bapak Ibu. Kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Pak Ibu yakin untuk berbuat apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa Bu? Oh iya, Pak Amri yang ketinggalan. Sesuatu yang tertunda akhirnya iya Bu. Cuma diminta ya samping Bu. Oh dibantu dekat. Iya. Yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik. Yang kedua, yakin untuk mencerdaskan siswa dan mensejahterakan guru. Yang ketiga, memberikan dampak positif bagi murid. Yang keempat, untuk melakukan kekompakan dalam segala hal. Kelima, mencerdaskan anak bangsa. Yang keenam, kita yakin dengan mendidik dan mengajar anak menjadi cerdas dan baik. Ketujuh, mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan agar terciptanya kedisiplinan. Yang terakhir, belajar dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu. Apa yang bisa kita simpulkan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk tapi dari hasil yang sudah didapatkan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari saya sangat sehat, sudah hampir 1 bulan di sini. Kalau dari
yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Kemudian apa saja yang ada anak-anak, karena di sini nggak sama semua, ada yang lain, malah ada 2 orang di kelas saya yang harus kita perhatikan betul-betul. Nah, jadi memang dari guru harus kita gimana caranya anak itu harus bisa. Itu sesuai dari gurunya masing-masing, tata caranya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Itu menurut saya. Terima kasih, luar biasa. Berarti dapat kita simpulkan di sini, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam mencerdaskan itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu bagi anak yang kita bilang normal atau abnormal. Jadi kita harus memberikan mereka kebahagiaan yang setinggi ya Bapak Ibu. Kita harus bisa buat mereka pakai gaya ya. Pertanyaan yang terakhir. Ya, penutup untuk tanggal 4. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sama-sama saling memperhatikan dan menjaga kesuksesan
sopan santun, budi pekerti, bakti, pendidikan karakter. Kita mulai dari Bapak Ibu semua, kita sudah menyelesaikan kalimat rumpang. Tadi dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 6. Bisa kita simpulkan yang pertama, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa serta kreatif. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset penting yang harus dicerdaskan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti murid yang luhur. Kemudian kesimpulan kalimat rumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal yang perlu dilakukan sepanjang hayat. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak didik dan memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter itu penting yang harus ditanam sejak dini. Nah, Bapak Ibu, dari semua kalimat rumpang ini, sekarang kita perhatikan visi sekolah kita tercinta. SD Negeri 8 Baktia Barat. Ini visi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Visi dari SD 8 Baktia Barat yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas, senang berkolaborasi dalam mewujudkan perubahan, kreatif, serta memiliki semangat gotong royong dan berbudaya. Silahkan Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita yang sudah kita ungkapkan bersama tadi? Kira-kira ada yang ingin ditambahkan, mungkin ada yang ingin kita sesuaikan. Mari kita saling berkolaborasi. Boleh mengungkapkan pendapat? Dari harapan dan impian yang sudah kita tuliskan dalam kalimat rumpang tadi. Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa. Tadi ada kita lihat beriman dan bertakwa. Kemudian ada lagi cerdas. Mungkin kalau dari saya Bukusda sedikit mungkin ada pengurangan dan penambahan itu. Yang pertama saya melihat yang perlu ditambah yang perlu dikurang dulu baru ditambah. Di situ kan ada bahasanya senang berkolaborasi dalam mewujudkan perubahan. Saya ulangi, senang berkolaborasi dalam mewujudkan perubahan. Itu sebaiknya diganti dengan kata-kata berwawasan lingkungan saja. Jadi agak sedikit pendek. Jadi dalam senang berkolaborasi dalam mewujudkan perubahan diganti dengan berwawasan lingkungan. Kemudian ditambah sedikit dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kenapa saya katakan pembelajaran sepanjang hayat? Karena dari beberapa pertanyaan tadi belum terwakili yang kita sebutkan tadi dari ada 6 pertanyaan. Jadi itu mungkin bisa ditambah. Namun karena ini visi misi juga yang kita susunkan bersama-sama pada kepala sekolah, guru dan ikut serta komite, artinya bergantung kesepakatan kita hari ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Pipi tadi, bukan tujuan mengganti visi yang sudah ada. Cuma kita hanya
kita selaraskan, kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Bapak Amri yang sudah memberikan masukan. Ini bagaimana pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Jadi Bapak sudah menyebutkan dalam visi ini ditambah sedikit kata-katanya, yaitu tentang pembelajaran sepanjang hayat. Tadi dalam kalimat umum sudah disebutkan Bapak Ibu menginginkan murid itu belajar sepanjang hayat. Terus Bapak tadi ada memberikan gambaran senang berkolaborasi dalam mewujudkan perubahan, ya Pak ya? Iya. Ya. Benar seperti Bapak katakan, dalam sebuah visi itu kita harus membuat merangkai kata yang menggugah kita, yang menggerakkan hati kita ketika kita membacanya. Mungkin di sini karena kata-katanya terlalu panjang, kita indahkan dengan menggantinya dengan tadi apa Pak? Berwawasan lingkungan. Jadi anak-anak kita itu tahu tentang perkembangan lingkungan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju. Mungkin ada yang lain? Bukan filterannya cepat pulang, bukan? Maksudnya biar cantik kan? Kalau dagang belum. Mungkin kalau dari saya di sini antara cerdas dan berprestasi itu mana yang lebih indah? Berprestasi. Berprestasi. Kenapa Ibu Sofiani mengatakan berprestasi? Lebih ke kayak ke apa namanya? Ke apa namanya? Berprestasi. Ke bakat anak didik kita. Sekali. Karena setiap anak didik kita itu punya bakatnya masing-masing, ya kan? Kita nggak bisa mengatakan dia pintar, dia nggak pintar, nggak boleh seperti itu. Karena anak didik kita itu punya karakternya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dalam visi kita ini kita ingin mewujudkan anak-anak didik kita yang mempunyai prestasi. Tangan yang luar biasa ya. Jadi kalimat visinya bagaimana kalau kata-kata berbudayanya kita bawa ke atas saja biar kata-katanya lebih indah. Jadi tidak ada kata-kata dan itu akan mengulang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah, kayak kali dan Iya. Kemudian supaya menunjukkan murid yang beriman, bertakwa, belajar sepanjang hayat, berprestasi, berbudaya. Tadi yang Bapak bilang berwawasan lingkungan.
beriman dan memiliki semangat berteman. Coba Bapak Ibu rasakan, ada bidang nggak merasakan? Kreatifnya kalau saya bisa. Bagaimana? Kreatifnya. Kreatifnya, boleh? Nah, kita tambahkan kreatifnya. Kreatif dengan berprestasi saya rasa memang udah satu kata, cuma beda satu makna dia. Beda kata-katanya aja. Bisa berani ketika siswa yang berkreatif, mereka akan mampu menciptakan prestasi. Ya. Bagaimana? Setuju Bu Fauzi? Setuju. Pastinya seperti ada di kakak tadi. Coba Bu Rizka baca sekali dengan informasi yang sangat enak. Kita dapat tantangan dari Bapak dan membacakan visi sekolah tercinta kita, yaitu SD Negeri 8 Baktia Barat. Walaupun saya bukan seorang penyanyi atau orang yang membaca visi, saya akan berusaha membacakan yang seindah mungkin menurut saya, ya. Jadi visi SD Negeri 8 Baktia Barat adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, pembelajar sepanjang hayat, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan memiliki semangat bertolak menolong. Menurut Ibu sudah terwakili semuanya? Sudah. Sudah terwakili apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah ya, sudah terwakili ya? Sedikit ada kekurangan apa-apa. Kita sudah terwakili, cuma belum terlaksana sepenuhnya. Biar hati demikian sampai Ya. biar hati demikian. Ya. Kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyusun sebuah visi, yaitu visi kita bersama. Seperti Bapak Kepala Sekolah kita bilang, bukan visi Bapak Kepala Sekolah, bukan visi Ibu Istana sebagai TGP, tapi visi warga SD Negeri 8 Baktia Barat. Sekarang dalam mewujudkan visi tersebut, kita akan mencari prakarsa perubahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan? Baik Bapak Ibu, kita akan membuat satu kalimat prakarsa perubahan terlebih dahulu sebelum kita mencari inisiatif perubahannya. Kira-kira dari visi kita tersebut, prakarsa perubahan yang bisa kita buat apa? Prakarsa perubahannya. Mungkin tadi harapan dari Bapak Ibu semua lebih ke pendidikan karakter, moral, sopan santun. Jadi sesuai dengan visi kita ambil aja. Ya, boleh. Berarti mewujudkan murid yang beriman dan bukan murid yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa? Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 4 buah pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Boleh Pak Ibu merungkuk dulu biar cepat untuk kita akan menyimpulkan sesuatu. Seperti anak-anak kita berkumpul. Ini bukan ini. Boleh ditulis nanti hasilnya tulis atau tinggal buka aja.
Untuk pertanyaan nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Jadi inisiatif perubahan untuk yang pertama itu di sini kami sudah berembuk. Yang pertama kita akan berdialog, membuka dialog dengan kepala sekolah juga dengan rekan-rekan guru. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Di sini kami sepakat bahwa untuk berkolaborasi kami bisa berkolaborasi dengan guru agama dengan membentuk tim dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Di sini kami sepakat bahwa yang bisa dilakukan adalah mengadakan kegiatan pembiasaan positif seperti Jumat, infak, membaca Yasin, membaca Asmaul Husna, dan selawat badar. Dan itu sudah kita lakukan insyaallah ya. Kemudian yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Di sini kami sepakat memberikan teladan yang baik yang patut dicontoh oleh murid seperti menunggu murid di depan pintu. Di depan pintu. Sekian di sini sudah rampung semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kursi dan Ibu saya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita tadi sudah melewati beberapa tahap dalam merumuskan visi. Yang perlu kita tahu di sini adalah kita melakukan penyegaran visi ataupun penyelarasan, karena mungkin visi yang sudah dibuat ini sudah lama, jadi kita perlu melakukan evaluasi supaya visi ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian tadi kesimpulan yang sudah kita sepakati bersama visi dari SD Negeri 8 Baktia Barat, yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berprestasi, pembelajar sepanjang hayat, berbudaya dan memiliki semangat gotong royong. Dengan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa. Sementara inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan tadi sudah Bapak Ibu ungkapkan, yaitu dengan cara melakukan pembiasaan membaca Yasin bersama, kemudian ada lagi Jumat infak, dan kita bisa juga melakukan penerapan 5S: senyum, sapa, sopan, dan santun. Salah satunya adalah dengan cara menunggu siswa kita di pintu pagar depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya, bukan harapan saya, harapan kita semua, apa yang sudah kita rancang, yang sudah kita mimpikan, semoga dapat kita komitmen untuk melakukan tingkah laku perbuatan kita yang mencerminkan visi, sehingga dapat menggerakkan langkah murid-murid kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan meminta penguatan daripada Ibu Filika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Sudalina. Terima kasih sekali. Karena kenapa kita beri aplaus? Luar biasa Pak ya. Betul seperti Pak bilang. Yang sudah Pak amanahkan saat melakukan loh. Memang Ibu Sudalina luar biasa. Walaupun ini masih pertama, tapi sudah seperti kepala sekolah membuat visi. Luar biasa. Jadi nggak salah kemarin sudah dikatakan oleh Pak Amri. Ini adalah salah satu guru saya yang hebat di sekolah. Jadi dengan adanya Ibu Rusda pada hari ini, saya harap guru-guru yang lain juga termotivasi untuk mengikuti langkah beliau. Kebetulan sudah 2 orang Pak ya. Jadi 1 orang sudah jadi guru penggerak, 1 lagi calon guru penggerak. Nah, visi yang sudah tadi terbentuk dan disimpulkan
Jadi seperti harapan dari Ibu Rizda, berkomitmenlah untuk menjalankannya karena ini untuk kebaikan bersama. Dan terima kasih yang luar biasa saya haturkan itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, jarang-jarang kepala sekolah mau menunggu CGP-nya Pak menyelesaikan visi. Jarang-jarang. Jadi alhamdulillah hari ini saya lihat memang dukungan kepala sekolah luar biasa. Kalau segini kepala sekolah yang mendukung gurunya kurang bergerak, ini udah berarti gurunya Pak. Ya, jarang-jarang saya jumpa karena saya udah 2 angkatan. Jadi luar biasa dukungan walaupun menurut kemarin saya dengar informasi ini kan sekolahnya agak di kampung ya. Tapi gurunya luar biasa. Jadi insya Allah bisa membangkitkan semangat-semangat anak-anak kita di desa walaupun di sini agak berdalaman sedikit karena gurunya semangat, apalagi kepala sekolahnya karena kita kunci utama itu pionirnya, kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya begini hebatnya luar biasa, bagi gurunya semangat kita. Nah, jadi terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan pada hari ini untuk kegiatan Ibu Sederhana. Saya mewakili juga dari PPP yang lain juga kami bekerjasama. Jadi mengucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih juga yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah rela meluangkan waktu sampai jam segini ya Bapak Ibu sudah meninggalkan keluarga dan anak-anak di rumah dan saya tanpa dukungan dan dorongan dari Bapak Kepala Sekolah dan ibu-ibu semua, saya ini bukanlah siapa-siapa. Saya ini tidak dapat berdiri sendiri, saya masih membutuhkan Bapak dan Ibu semua. Semoga kita dapat menyukseskan sekolah kita untuk menciptakan generasi yang lebih